Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi athabana wa akramana bi syahri Ramadan, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, wa syahrul itqi minan niran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa wal irfan wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sudah kita ketahui bersama, setiap muslim yang melaksanakan ibadah puasa pasti sudah merasakan bahwasanya Ramadan ini merupakan sebuah madrasah di dalam mentraining, di dalam berbagai macam tujuan manfaat yang sangat beragam, baik dari aspek pendidikannya, aspek rohanianya, aspek sosialnya, aspek ekonominya dan sebagainya. Tidak diragukan lagi pendidikan bulan Ramadan. Tetapi dalam kesempatan ini saya mengambil satu aspek saja yang semoga menjadikan kita bertambah semangat untuk mengakhiri bulan Ramadan ini. Karena sudah di akhir, sudah setengah akhir daripada bulan Ramadan ini, kita semakin lemah dan musuh-musuh kita semakin kuat, dan kedepannya semakin banyak cobaan-cobaan yang ingin meruntuhkan semangat kita beribadah puasa ini. Makanya saya ambil satu aspek pendidikan dari Ramadan ini adalah aspek kesehatan. Karena sudah kita akui bersama bahwasanya nikmat sehat itu adalah nikmat yang sangat penting bagi kita. Kalau tanpa kesehatan semuanya tidak bisa kita lakukan. Keenakan apapun, harta sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, tanpa ada kesehatan tidak ada maknanya sama sekali. Betul Pak? Betul Pak? Kalau ibu-ibu umpamanya disuruh pilih, dapat emas 100 gram tapi sakit, atau sehat tapi tidak dapat apa-apa hartanya, yang mana? Sehat atau dapat uang? Nak minta sehat. Walaupun dapat uang 1 miliar atau dapat emas 100 gram, kalau tidak sehat tidak ada arti sama sekali itu emas, itu uang dan sebagainya. Berapa banyak orang-orang kaya yang tergeletak di dalam rumah sakit? Berapa banyak pejabat-pejabat yang sakit kemana-mana berobat, ke Singapura, ke Kanada, ke Amerika, sakit tidak menikmati jabatan. Kenapa? Karena kesehatan. Nah, kesehatan sudah kita ketahui sangat penting dalam kehidupan kita ini. Salah satu manfaat, salah satu metode, salah satu cara untuk mendapatkan kesehatan ini adalah dengan ibadah puasa. Dengan jelas Rasulullah SAW menyebutkan. Kalau Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ibnu Sunni dan Tabrani dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sumu tasihhu. Puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ini Rasulullah SAW yang berpredikat adalah tibbul qulub wa dawaiha. Beliau adalah dokter hati dan dokter badan, dokter segalanya. Yang terhebat seluruh dunia adalah Rasulullah SAW, dokter yang pernah diciptakan yang telah ada di dunia ini. Dan beliau memesankan salah satu cara untuk kesehatan adalah berpuasa.
Coba bapak-bapak berobat ke dokter umpamanya. Coba bapak-bapak konsultasi ke dokter. Pasti salah satu pesan daripada dokter kepada pasien-pasiennya adalah salah satunya adalah jaga pola makan. Yaudah, jaga pola makan. Kenapa? Karena sekarang ini di dunia modern ini salah satu dan kebanyakan dominan penyebab penyakit adalah makanan. Dari gulanya, dari zat kimianya, dari berbagai macam penyakit-penyakit yang timbul di akhir zaman ini gara-gara makanan. Nah, dokter-dokter mengingatkan setiap pasiennya dengan berbagai penyakit, jaga pola makan. Karena kenapa? Pola makan akan menjaga imun tubuh kita dari dalam. Kalau kita pandai menjaga pola makan, kita pandai mendikitkan makanan, kalau bisa kita berpuasa dengan puasa-puasa yang diajarkan Rasulullah SAW, terutama bulan Ramadan ini akan menyehatkan tubuh kita. Itulah janji Rasulullah SAW, di mana dilahirkannya dokter paling mulia ini Rasulullah. Pada tahun ketiga Hijriah, Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah. Sudah 3 tahun pindah di kota Madinah, beliau sudah memulai memiliki kekuatan, keberanian, percaya diri. Maka beliau mulailah menulis surat menyurat kepada berbagai negara-negara tetangga, negara-negara adidaya, bahkan kerajaan-kerajaan, mengajak para raja-raja itu, para negara-negara tetangga itu untuk tunduk kepada agama Islam. Salah satunya adalah yang disurati oleh Rasulullah untuk masuk Islam adalah penguasa Mesir yang terkenal dengan Raja Muqawqis. Kalau zaman Nabi Musa, kerajaan Mesir itu terkenal dengan raja-raja Fir'aun. Itu Fir'aun adalah gelar raja-raja pada zaman Nabi Musa. Tapi ketika zaman Rasulullah, gelar raja-raja Mesir dengan Muqawqis. Nah, disuratilah oleh Rasulullah SAW kepada Raja Muqawqis untuk masuk Islam. Dan Muqawqis ini adalah pemeluk agama Nasrani, agama Nabi Isa. Ketika diterima surat oleh Muqawqis, maka raja ini netral sikapnya. Tidak secara mentah-mentah menolak, tetapi tidak juga langsung menerima masuk Islam. Beliau netral, beliau tunduk kepada kekuasaan kota Madinah, tapi tidak masuk Islam. Bersama tanda persahabatan itu, beliau si Muqawqis mengirimkan hadiah ke kota Madinah untuk Rasulullah SAW. Apa saja hadiah yang dikirimkan itu? Yang pertama adalah budak sahaya, pembantu perempuan, 2 orang. Yang kedua adalah tunggangan kendaraan berupa keledai terbaik. Dan yang ketiga, ini yang bahasan kita adalah dokter-dokter bantu dari kota Mesir untuk para sahabat di kota Madinah. Dikirimlah ini bantuan kepada Rasulullah sebagai tanda persahabatan walaupun Muqawqis belum masuk Islam. Sudah, ketika sampai di kota Madinah diterima dengan sukacita oleh Rasulullah SAW. Tanda persahabatan ini, maka 2 pembantu perempuan tadi, bunda hamba saya tadi diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian keledai tadi menjadi tunggangan Rasulullah SAW. Kemudian tim medis tadi, kedokteran tadi dipersilakan untuk bertugas. Dokter bantu tadi dari kota Mesir nih, dokter kerajaan, dokter internasional membantu Rasulullah, membantu para sahabat Rasulullah. Sebulan tidak ada yang sakit, 2 bulan tidak ada juga yang konsultasi kesehatan, 3 bulan masih juga nganggur. Di sini banyak ada dokter nganggur? Tidak ada dokter nganggur ya. Kalau sarjana banyak nganggur. Sekarang ini semakin banyak dokter, semakin juga banyak penyakitnya. Ya ada Pak? Ternyata pada zaman Rasulullah sudah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan sekalipun tinggal di kota Madinah, tidak ada sahabat yang sakit, tidak ada sahabat yang berobat, bahkan tidak ada yang konsultasi kesehatan. Semua sahabat sehat. Si dokter-dokter ini jadi gundah. Kok kami dokter, kalau di kota Mesir itu banyak gajinya, banyak konsultasi kesehatan, kok di kota Madinah nganggur dokternya itu Bapak? Akhirnya laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
"Ya Muhammad, kami sudah tinggal di kota Madinah ini, ditugaskan menjadi tim kedokteran di sini, tapi tidak ada sahabatku yang sakit. Jangankan sakit, konsultasi kesehatannya tidak ada." Rasulullah SAW sambil tersenyum mengatakan, resep kami sehat adalah nahnu qaumun la na'kulu illa najub wa idza akalna fala nashba. Artinya tahu Bu? Artinya adalah kami adalah satu masyarakat, kata Rasulullah. Kami tidak mau makan kecuali kami lapar. Itu satu. Yang kedua, kami apabila makan tidak sampai kenyang. Kami tidak makan kecuali sudah lapar, dan apabila makan kami tidak sampai kenyang. Itu resep Rasulullah SAW. Kata dokter-dokter Mesir tadi, oh ini benar-benar pola resep yang sebenarnya yang didapatkan oleh para sahabat sehingga mereka tidak sakit-sakit. Artinya dari pola makan Rasulullah sudah mengajarkan sahabat-sahabat ketika itu mereka sehat-sehat. Mereka berperang, mereka berjihad, mereka berusaha, mereka pejabat, mereka panglima perang, tapi juga mereka sehat-sehat. Kenapa? Karena mereka menjaga pola makan. Di samping itu sudah sangat jelas Rasulullah SAW dan para sahabat sangat senang berpuasa, apalagi puasa Ramadan, ditambah lagi puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Senin Kemisnya, puasa Arafahnya, puasa Asyuranya. Berapa banyak puasa-puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam tata cara menyehatkan kaum muslimin, terutama para sahabat-sahabat. Ini adalah yang telah dilihat, yang telah dikaji oleh para kedokteran bahwasanya kesehatan, salah satu cara untuk menyehatkan tubuh itu adalah dengan puasa. Tapi diingat ibu bapak, puasa yang akan menyehatkan tubuh itu adalah puasa yang benar-benar tata cara sebagaimana diajarkan Rasulullah. Umpamanya Rasulullah menyunahkan untuk tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kita disunahkan untuk makan sahur. Walaupun nanti kita diperintahkan untuk menahan lapar, tetapi jangan sampai kelaparan kita itu jangan seperti kelaparan hewan yang kelaparan beneran. Kenapa? Kalau sudah sangat lapar, bahkan itulah penyebab banyak sekali pembunuhan, banyak sekali kriminal. Kenapa itu terjadi perampokan dan sebagainya? Karena perut. Benar tidak? Kenapa perut tadi? Karena tadi kelaparannya sudah terlalu. Maka Rasulullah memberikan cara jangan sampai terlalu lapar. Makanya disiapkan dengan tasahhur, makan sahur. Ketika kita makan berbuka puasa, caranya adalah tata cara Rasulullah. Jangan langsung balas dendam. Ketika azan manggil Allahu Akbar, kurma masuk, gorengan masuk, cendol masuk, semuanya masuk. Sampai habis berbuka, maghrib tinggal langsung tidur. Mana sehatnya Pak? Tapi Rasulullah mengajarkan ada takjil namanya. Apa takjil itu? Mempercepat berbuka puasa dengan korma. Bisa dengan korma 3 biji, atau kalau tidak ada korma karena kita tidak mendapat korma, dengan hal-hal yang manis tapi yang belum dimasak, buah-buahan manis yang belum dimasak, itu sunnah pengganti daripada korma. Semangka kah, pisang kah, dan pepaya dan lain sebagainya. Kemudian air, seteguk air. Kemudian selesai itu baru kita melaksanakan maghrib. Selesai sholat maghrib, baru yang kedua makan nasi. Jangan dulu langsung dihabiskan. Kita masih ada tugas sholat tarawih. Nah, dengan sholat tarawih ini metabolisme kita, gerak pencernaan kita tadi digerakkan. Kita sudah makan, akhirnya kita sholat tarawih bergerak. Itulah olahraga kita. Maka ada kesehatan. Selesai dari tarawih baru ronde ketiga. Apa yang sisa tadi habiskan silakan. Tapi kalau sudah ronde ketiga itu sudah ada batas di situ. Sebanyak-banyaknya makanan yang ada kita tidak akan habis, Pak. Ya dah. Kalau sudah ronde ketiga. Nah, disitulah kesehatan yang dianjurkan Rasulullah apabila kita mengikuti tata cara yang sebenarnya melalui metode, melalui pola yang diajarkan Rasulullah dalam kesehatan di balik ibadah puasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, apalah artinya kesehatan badan? Apalah artinya kesehatan jasmani? Apalah artinya kesehatan tubuh fisik ini
kalau hati kita rusak berantakan, kalau rohani kita lemah, kalau hati kita hancur, tidak ada artinya sama sekali kesehatan badan. Ternyata Rasulullah SAW mengingatkan keutamaan hati kita ini. Yang harus kita tanamkan sebenar-benarnya adalah kesehatan hati kita, kesehatan rohani kita, kesehatan dalam diri kita, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, tidak melihat kepada perbuatan kalian, tetapi Allah hanya melihat kepada hati-hati kalian dan niat-niat kalian. Jadi fokus pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita dalam, adalah jiwa kita, adalah rohani kita, adalah batin kita. Inilah yang sepatutnya harus kita jaga sebenarnya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sa'iru jasadi, wa idza fasadat fasada sa'iru jasadi. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu, di dalam tubuh kalian ada satu gumpalan. Apabila gumpalan ini baik, maka anggota tubuh seluruhnya akan baik. Tapi sebaliknya, kalau anggota tubuh ini, gumpalan ini adalah rusak, jahat, maka seluruh anggota badan juga akan jahat dan rusak. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah, ingatlah, itu adalah hati, itu adalah jiwa, itu adalah rohani. Nah, ini seharusnya yang lebih harus diprioritaskan. Kesehatan rohani kita, kesehatan hati kita, kesehatan kalbu kita. Ternyata ibadah puasa umum tidak hanya menyehatkan kesehatan jasmani yang telah diagnosa oleh para dokter-dokter dan kesehatan tadi, ternyata juga menyehatkan hati-hati kita. Coba kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mewajibkan tentang ibadah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua sudah hafal. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan ibadah puasa sebulan penuh bulan Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, supaya kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Secara nampak dia adalah kewajiban puasa, tetapi di balik ayat ini ada satu nilai penjagaan hati kita. Kenapa? Karena di dalam ayat ini ada 3 elemen penting, 3 urusan penting yang dia tergabung dalam satu titik ikatan yang kuat. Elemen pertama adalah iman, ya ayyuhalladzina amanu. Elemen yang kedua adalah asyam, puasa. Elemen yang ketiga adalah la'allakum tattaqun, ketakwaan. Iman, puasa, dan takwa. 3 elemen dalam kewajiban ibadah puasa. Ternyata 3 elemen ini satu hubungan, satu titik. Apa itu? Hati, Bapak Ibu. Rohani, Bapak Ibu. Kenapa? Karena iman itu berasal dari hati. Tasdiqun bil jinan, iqrarun bil lisan, wa tatbiqun bil arkan. Iman itu adalah ketetapan di hati, kemudian penyebutan di lisan, kemudian praktek dengan tubuh. Iman. Artinya sumber dari mana, Ibu Bapak? Iman dari mana? Dari hati, dari rohani. Puasa juga ibadah hati, ibadah rohani puasa ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzibih. Puasa itu adalah untukku dan aku langsung akan membayarnya. Aku langsung akan memberi pahalanya. Kata ulama menafsiri hadis ini, kenapa Rasulullah mengkhususkan puasa untuknya? Bukankah sholat juga untuk Allah? Bukankah haji juga untuk Allah? Bukankah umrah juga untuk Allah? Sedekah juga untuk Allah? Tetapi Allah mengkhususkan puasa untukku. Dan aku langsung akan membayar pahalanya. Kata ulama, karena yang mengetahui ibadah puasa itu hanya orang yang bersangkutan puasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak tadi puasa siang, lagi berwudu, kumur-kumur, tak ada yang tahu Bapak Ibu yang minum sedikit. Jangankan petugas keamanan, jangankan anggota DPR, ganti teman kita yang sebelah kita yang sedang wudu, tak tahu
tahu kita ada menghirup satu teguk daripada kumur-kumur kita. Yang tahu siapa? Kita dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah hati, ibadah rohani. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan, man qama imanan wa ihtisaban wa man shama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Bapak tadi, Bapak anggota DPR, kalau kita berpuasa, selesai puasa kita akan dibersihkan dosa kita seperti lahir lagi. Ini bagaimana mendapatkan puasa yang bersih seperti lahir lagi? Imanan wa ihtisaban. Ada syaratnya. Apa itu? Imanan wa ihtisaban. Dengan keikhlasan hati, dengan keimanan di hati ini benar-benar perintah Allah. Wa ihtisaban, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghitung hari. Berapa hari lagi habis Ramadan ya? Itu tidak ada ihtisaban. Tidak ada keinginan mengharapkan pahala. Puasa nanti kalau selesai puasa dapat THR biasanya. Tidak semacam itu. Kewajiban saya seorang muslim dan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Iman kita di hati, makanya Allah akan menghapus dosa-dosanya sebagaimana kita terlahir kembali daripada perut itu. Kembali puasa adalah hati. Kemudian yang ketiga adalah elemen ketiga, takwa. Takwa juga hati. Karena Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam sendi hati kita. Takwa tidak bisa pakai baju. Ini bapak-bapak ini adalah orang-orang bertakwa ini. Takut istri tua. Tapi takwa yang sebenarnya adalah bukan dari segi itu. Takwa sebenarnya adalah di hati kita. Kita bisa menjaga diri kita daripada apa yang dilarang oleh Allah, dan dengan hati kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya takwa yang sebenarnya. Nah, tiga elemen yang di dalam kewajiban puasa kembali pada satu titik, yaitu hati. Nah, ibadah puasa ternyata membentuk jati diri kita, membentuk diri kita, membentuk jiwa kita, membentuk rohani kita untuk sehat juga. Kita perhatikan sekarang ini dunia di Arab, Suriahnya, Libanonnya, apalagi Yamannya, apalagi Afganistannya, apalagi Saudinya. Itu adalah negara-negara Arab yang kaya, yang kuat, tetapi mereka hancur, Pak. Mereka hancur gara-gara kenapa? Perang saudara. Perang saudara Yaman itu perang saudara antara sukunya. Suriah itu hancur gara-gara perang saudara. Kenapa terjadi perang saudara? Karena putus silaturahmi. Kenapa tali silaturahmi? Karena putus. Karena hati kita rusak. Ada dendam di situ, ada hasud, dengki di situ, ada sombong di situ, ada rakus di situ, ada ambisi di situ, sehingga menyebabkan keretakan hubungan silaturahmi. Yang padahal dengan silaturahmi akan menguatkan persatuan. Dengan kesatuanlah orang-orang takut. Kehancuran negara-negara Islam, negara-negara Arab itu karena persatuan sudah hancur. Kenapa? Karena mereka saling sombong menyombongkan. Itu kaya bikin gedung tinggi, satu lagi kaya bikin lagi gedung lebih tinggi lagi. Perang ke sana, perang ke sini, hingga akhirnya ada kesombongan, ada ambisi, kepentingan pribadi masing-masing, ada kerakusan, ada dendam, ada semuanya bersumber daripada hati. Ini semua kehancuran dunia ini gara-gara hati. Kita balik lagi ke awal dunia ini akhir. Balik ke zaman Nabi Adam alaihissalam. Ternyata kehancuran pertama yang dilakukan adalah hati penyebabnya. Coba Adam, coba Iblis. Kenal Bapak Ibu Iblis? Iblis atau syaitan itu Pak sejarahnya adalah sudah tingkat malaikat. Ibadahnya sudah tingkat malaikat. Diriwayatkan tidak ada sejengkal tanah di dalam surga itu kecuali Iblis telah beribadah di sana. Tapi gara-gara satu penyakit hati hingga akhirnya dari tinggi tingkat malaikat berubah menjadi paling hinanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan selama-lamanya dalam neraka. Apa itu? Gara-gara sombong. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai iblis, wahai syaitan, coba kau sujud kepada Adam ini yang telah aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Apa iblis jawab? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ngapa aku nak sujud kepada dia? Maka ketika hari ini ada orang-orang yang mengaku aku lebih baik dari dia, aku menasihati aku. Itu adalah harta warisan dari siapa? Daripada iblis. Laknatullah alaih. Pertama, penyakit hati yang menyebabkan anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi. Apabila ada
maka dosa pembunuh itu balik juga kepada Qabil. Karena dialah penyebab pertama terjadi pembunuhan di muka bumi. Kenapa terjadi membunuh? Qabil, Habil dua beradik, kandung, satu orang ibu, satu orang ayah. Tapi berani seorang kakak membunuh adiknya. Gara-gara apa? Hasud. Gara-gara dengki, gara-gara dendam. Ketika Habil mendapatkan kenikmatan, pertaniannya indah, bagus, mendapatkan hasil. Kemudian dia dinikahkan kepada salah satu keluarganya, saudaranya lebih cantik. Ketika Qabil, hasil peternakannya tidak bagus, tidak diterima oleh Allah zakatnya, dan dia dinikahkan kepada salah satu yang biasa-biasa saja. Habil dendam, Habil hasud, dengki. Kenapa Habil mendapatkan semacam itu? Sama artinya orang hasud itu adalah menentang kehendak Allah. Orang yang memberikan nikmat itu siapa, Pak? Allah. Yang memberikan nikmat kepada tetangga kita, Allah apa kita? Allah. Kalau kita menentang, kenapa tetangga kita dapat? Artinya kita menentang Allah. Seakan-akan kita berkata, kenapa Allah ngasih tetangga? Kita melawan Allah Subhanahu. Artinya kerusakan di muka bumi diawali semenjak awal sebab hati kita. Dan ternyata faktanya di muka bumi sekarang ini, kehancuran yang ada adalah sebab hati. Sekarang bangsa Indonesia, negara yang besar ini, negara yang kaya ini, negara yang mulia ini, sedang diincar oleh orang-orang para musuh-musuh. Mereka ingin menghancurkan umat Islam, ingin menghancurkan negara yang besar dengan Islamnya ini, dengan memberikan benih-benih kehancuran dengan hati-hati kita. Ditimbulkan kehasutan, ditimbulkan kerakusan, ditimbulkan kedendaman, kesombongan, sehingga menimbulkan putus silaturahmi, menimbulkan persatuan hancur. Dan ketika itulah harapan mereka ingin menghancurkan Indonesia sangat mudah. Timbul daripada hati kita kemenangan dan kekalahan bangsa dan negara Islam Indonesia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada puasa. Jadi puasa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW mengandung makna yang sebenarnya adalah kesehatan kita, baik secara jasmani yang telah saya jelaskan bagaimana kedokteran memberikan penjelasannya, dan juga bagian rohani kita. Tapi dengan syarat jika kita melaksanakannya dengan tuntunan yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita lapar, ketika siang hari, ketika kita dahaga siang hari, ketika kita tidak berdaya siang hari, maka akan terasa empati pada saudara-saudara kita yang lemah. Maka kita akan hilang kesombongan. Apa yang kesombongan selama ini? Harta kaya, kalau siang mau beli apa? Kalau kita puasa. Jabatan, kita mau berobat apa ketika kita lemah? Maka hatilah ketika kita mampu menahan puasa kita dengan seutuhnya, akan menyebabkan kita lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita terkontrol, sebagaimana Rasulullah mengatakan, hati baik, maka seluruh anggota kita akan menjadi baik dan sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ambil satu kesimpulan bahwasanya puasa manfaatnya adalah kesehatan jasmani, terlebih lagi kesehatan rohani kita, dengan syarat kita melaksanakannya iman dan wahtisaban, benar-benar beriman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tarawihnya, tadarusnya, zikirnya, takjilnya, sahurnya, silaturahminya, dan sebagainya kita lakukan pada bulan Ramadan ini, maka itulah yang sebenarnya obat-obat penyakit hati yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada akhirnya kita masuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yang berjanji, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari di mana tidak ada lagi manfaat harta kita, tidak berguna lagi anak-anak kita, tidak berguna lagi jabatan kita. Yang menghadap Allah yang selamat adalah orang-orang yang berhati bersih. Dan berhati. Allah Subhanahu wa taala merekomendasi orang-orang yang berhati suci itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan ilmunya, bukan gelarnya, tetapi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kita menjaga hati kita melalui ibadah puasa Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendapatkan manfaat untuk kita semua, terkhususnya bagi saya pribadi.